Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur pada Allah atas kesempatan yang sangat baik di hari ini. Mudah-mudahan hari ini insyaallah lebih baik daripada kemarin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melakukan amal-amal saleh yang telah disyariatkan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Sahabat sekalian, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, insyaallah kita akan mengkaji beberapa tema secara berseri. Di seri yang perdana kemarin kita sudah mengkaji definisi puasa, juga macam-macam puasa, baik menurut fuqaha maupun menurut ulama tasawuf. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengkaji tema yang kedua, yaitu tema tentang fadilah, keutamaan dan juga kedudukan puasa Ramadan dalam pandangan fikih. Jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memotivasi diri kita, maka salah satu caranya adalah kita mengkaji hadis-hadis, dalil-dalil seputar puasa Ramadan. Persiapan menyambut bulan suci itu ada tiga. Yang pertama adalah persiapan mental, spiritual. Yang kedua adalah persiapan akal, persiapan pemikiran. Dan yang ketiga adalah persiapan fisik, persiapan jasad. Di antara tiga persiapan itu, yang paling utama, yang paling fundamental itu adalah persiapan ruhiyah, persiapan ruhani. Dan salah satu cara membangkitkan kesiapan ruhani kita adalah dengan mengkaji kembali firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang ada di dalam sunnah nabawiyah. Oleh karena itulah kemudian kita akan mengkaji beberapa dalil yang terkait dengan puasa Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jemaah yang kami cintai, kesimpulan dari ayat ini, di antara sekian kesimpulan yang ada, yang pertama adalah bahwa yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa itu hanya orang yang beriman. Allah bahkan tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang Islam. Karena antara keislaman dengan keimanan itu dua hal yang kadang-kadang tidak bertemu dalam diri seseorang. Ada orang mengaku Islam tapi imannya nihil, alias tidak ada. Ada orang yang begitu bagus dalam tataran lahiriah, tapi secara batiniah tidak bagus. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita diajak untuk melaksanakan puasa ini dengan fondasi iman. Nah, ini penting kemudian kita fahami. Karena hanya orang yang beriman, yang kuat imannya, yang mampu melaksanakan kewajiban. Taklif itu beban yang berat. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, tentu puasa itu akan bertambah beratnya, bertambah suasana sulitnya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil untuk melaksanakan syariat itu hanya orang yang beriman, bukan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan fadilah dan keutamaan puasa. Saya bacakan beberapa hadis tersebut. Di antara hadis itu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berfirman. Hadis ini adalah hadis qudsi.
kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Semua amal anak manusia, anak Adam itu adalah miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya sendiri. Wasiyamu junnatun, puasa itu perisai. Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Maka jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, hendaklah dia tidak melakukan rafas, tidak pula dia berteriak. Ya, kalau orang Jawa bilang bengok-bengok, teriak-teriak, enggak jelas begitu. Wala yajhal, dan tidak pula kemudian dia berlaku bodoh. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul innis shaim marratain. Dan jika ada orang yang puasa itu dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah orang yang puasa itu mengatakan, sesungguhnya aku sedang puasa 2 kali saja, kata Rasul. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Demi zat yang diri Muhammad ada dalam genggaman tangannya, sungguh bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada minyak kasturi. Walis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang puasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi, jika dia berbuka dia bahagia dengan bukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan jika dia bertemu dengan Tuhannya, dia akan berbahagia dengan puasa yang pernah dia kerjakan. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan juga Imam An-Nasa'i. Jamaah, coba kita perhatikan hadis ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut puasa itu urusan dia dengan hambanya. Puasa itu urusan yang sangat khusus, yang sangat spesial. Hubungan antara Allah dan hambanya. Maka urusan memberikan pahalanya pun Allah Subhanahu wa taala tidak serahkan kepada malaikat untuk menghitungnya. Tapi Allah akan hitung sendiri dan Allah apresiasi sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul mengatakan bahwa puasa itu perisai. Perisai dari apa? 1, perisai dari perbuatan yang tidak terpuji. Makanya Rasul tadi mengatakan, kalau ada salah seorang di antara kalian sedang puasa, hendaklah dia tidak melakukan rafas, tidak teriak-teriak, tidak berbuat bodoh. Bahkan kalau ada orang yang mencaci maki, maka hendaklah dia kemudian mengatakan, sungguh saya sedang puasa. Ini perisai yang pertama. Jadi perisai dari perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, perisai dari api neraka. Puasa yang kita kerjakan itu, jamaah, akan menjadikan kita insya Allah terhindar dan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian di antara pelajaran juga hadis ini adalah apresiasi Allah yang begitu luar biasa kepada orang yang puasa. Sampai-sampai bau mulut orang yang puasa yang biasanya itu tidak sedap, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan kelak di hari kiamat bau mulutnya orang yang puasa. Kalau dia puasa di dunia kemudian bau mulutnya tidak sedap, itu nanti di akhirat bau mulut itu akan berubah lebih wangi daripada kasturi. Masya Allah, ini satu apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang puasa. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa orang yang puasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, dan ini ciri orang beriman. Orang beriman itu ketika diberikan Allah kesempatan beribadah, maka kesempatan ibadah itu akan membahagiakan dirinya. 1, dia akan bahagia ketika berbuka, dan yang lebih dahsyat itu ketika dia berjumpa dengan Allah, dia akan menjadi orang yang paling berbahagia dengan puasanya tersebut. Ini di antara hadis yang mudah-mudahan bisa membangkitkan rohani kita, ya, semangat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, di antara hadis yang akan kita kaji itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am. Ya Allah, saya pernah menahan orang itu dari makanan. Wasyahawati bin nahar, dan juga menahan dirinya dari syahwat di waktu siang. Fasyaffi'ni fihi, maka berikan syafaat kepadanya lantaran diriku. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran berkata, mana'tuhu an-naum bil lail. Aku telah menghalangi orang itu tidur di waktu malam.
fasyafi'ni fihi, maka berikan syafaat orang itu lantaran diriku. Fayashfa'ani, maka Allah izinkan dua hal itu, puasa dan Quran itu, memberikan syafaat kepada orang tersebut. Jadi jamaah, salah satu cara kita untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan di hari kiamat itu adalah puasa. Dan Masya Allah, tradisi masyarakat kita itu ketika Ramadan, tadarusan di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah itu begitu gegap gempita, luar biasa. Maka mudah-mudahan dua hal ini benar-benar bisa menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.